Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-nikmatnya
terutama nikmat penjagaannya terhadap kita semua, agar senantiasa berada di atas Islam, berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita pun berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diwafatkan di atas nikmat yang agung itu, di atas nikmat Islam, di atas nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan peringatan, memberikan motivasi kepada umatnya sejak beliau hidup sampai beliau wafat, agar kita berpegang teguh di atas ajaran beliau, hingga kata beliau, saya menanti kalian di Al-Haud, di telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sanalah nampak orang-orang yang jujur dan setia mengikuti beliau, bahwa mereka akan menikmati hidangan telaga Al-Kautsar. Adapun umat yang jauh dari petunjuk beliau, maka akan terusir dari telaga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga saya wasiatkan diri saya dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya hari-hari dalam kehidupan yang kita lewati, dan semakin dekatnya kematian, semakin dekatnya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa memperhatikan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menjadi penentu keselamatan kita di alam kubur dan di negeri akhirat. Bukan dengan harta yang banyak, bukan dengan banyaknya orang-orang yang berada di sekitar kita. Mungkin tidak kita dikenal oleh siapa, mungkin kita tidak punya apa-apa, tapi ketika kita punya iman, ketika kita punya amal soleh, ketika kita punya ketakwaan, maka kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan kepada kita, kepada siapapun yang kembali kepada Allah dengan keimanan yang benar dan ketakwaan kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh perjuangan atau hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan untuk merealisasikan misi yang sangat mulia, misi yang sangat agung, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menghambakan diri kepada siapapun. Dan ini adalah perjuangan yang sesungguhnya, perjuangan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu kita ingatkan diri kita. Oh, hidup ini sesaat, hidup ini sesaat, sebentar. Tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala, negeri yang penuh dengan kedamaian, negeri yang tidak ada lagi kesusahan di dalamnya, negeri yang tidak ada sedikit pun celah di dalamnya, sehat yang tidak ada sakitnya, kehidupan yang tidak ada kematiannya, kebahagiaan yang tidak ada kesulitan dan kesusahan di dalamnya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, namun tentunya syaitan tidak berhenti, tidak berdiam diri agar menghalangi manusia daripada misi utama ini. Sejumlah perangkap-perangkap, sejumlah cara-cara dia pasang agar anak manusia ini tersesat jalan, tidak mengetahui jalan, lupa tujuan hidupnya, agar kemudian akhirnya dia pun tersesat dan akhirnya dia pun bersama dengan iblis masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mengetahui dan senantiasa merenungkan perangkap-perangkap
yang dipasang oleh musuhnya untuk mengalahkannya dan untuk menggelincirkannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bagaimana sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Inilah sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memberikan izin kepadanya untuk menggoda anak cucu Adam. Dia akan mendatangi dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan arah kiri. Dan iblis tidak mengatakan bahwa saya akan mendatangi mereka dari arah atas dan dari arah bawahnya, karena dari atas Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan perlindungannya kepada orang-orang yang beriman, yang senantiasa berlindung dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis juga tidak datang dari arah bawah manusia, karena itu adalah arah tempat sujudnya seorang hamba. Ketika seorang hamba senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan rukuk dan sujudnya, maka iblis tidak akan bisa mendatangi dari arah bawahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasjud waqtarib, maka bersujudlah wahai Muhammad dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat kepada Allah tidak akan didekati oleh syaitan, namun siapa yang jauh dari Allah maka akan menjadi makanan yang empuk bagi syaitan. Syaitan akan menjadi temannya, syaitan yang akan menemaninya ketika seorang hamba tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada khutbah yang singkat ini kami akan menyampaikan 6 perangkap-perangkap syaitan yang hendaknya kita waspadai. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, perangkap yang pertama dan paling berbahaya, paling mengerikan adalah perangkap kesyirikan. Siapa yang terjatuh ke dalam kesyirikan, maka dia akan menjadi teman abadinya syaitan di dunia dan di akhirat. Nasallallahu salamul afiyah. Inilah yang paling dinanti-nanti oleh syaitan. Inilah yang paling diusahakan oleh syaitan. Bagaimana manusia tergelincir ke dalam kesyirikan. Kalau tidak bisa jatuh ke dalam syirik besar, setidaknya dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Karena orang yang terjatuh ke dalam syirik kecil, setidaknya amalan-amalan yang dia harapkan di akhirat tidak ada arti sama sekali, bahkan dia dipandang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayanya kesyirikan. Iblis terlalu dengki kepada manusia, iblis terlalu marah kepada manusia. Dia tidak sudi jika dia masuk neraka sendirian. Kalau tidak bisa ditemani syaitan secara abadi dengan melakukan amalan-amalan kekufuran, amalan-amalan kemunafikan, melakukan kesyirikan akbar, setidaknya terjatuh ke dalam syirik kecil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan sahabatnya terjatuh ke dalam syirik kecil ini. Bagaimana pula dengan kita jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan? Maka hendaknya kita senantiasa meluruskan niat kita di dalam beribadah kepada Allah, dalam bermuamalah kepada Allah, dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Kita luruskan niat kita semata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Saat Anda membantu saudaranya, saat Anda memberikan makan kepada saudaranya, apapun itu bentuknya, niatkan semata-mata mengharapkan wajah Allah, bukan mengharapkan balasan terima kasih. Anda tidak akan menghentikan bantuan Anda hanya karena orang lupa berterima kasih kepada Anda. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sesungguhnya kami memberikan kalian makan semata mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak mengharapkan balasan terima kasih dan tidak mengharapkan jaza balasan, juga tidak mengharapkan syukura secara ucapan terima kasih.
tapi dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ikhlas ini semakin tersembunyi amalannya, semakin jiwanya menjadi tenang. Ketika tidak ada orang yang memujinya, justru dia bersyukur, alhamdulillah, semoga amalan saya semakin terjaga dan ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perangkap yang kedua, jemaah sekalian, kalau syaitan tidak berhasil menggiring kita masuk ke dalam perangkap yang paling berbahaya ini, maka dia berusaha untuk kita terjatuh kepada perangkap yang kedua, yakni melakukan dosa-dosa besar, melakukan kezoliman sesama manusia kepada sesama manusia. Oleh karena itu para ulama menjelaskan agar kita berhati-hati dari 3 bentuk kezoliman. Kezoliman yang pertama telah kita sebutkan tadi, kezoliman yang Allah tidak akan maafkan. Siapa yang kembali kepada Allah dengan kezaliman yang tadi kita sebutkan, kesyirikan, maka Allah tidak akan memaafkannya selama-lamanya kecuali dia bertobat sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kezaliman yang kedua yang Allah maafkan, yakni kezaliman seseorang terhadap dirinya. Kalau dia memohon ampun, dia bersendirian di hadapan Rabb-nya, dia menangisi dosa-dosanya, dia menyesali kesalahan-kesalahannya, dia tidak berniat untuk mengulangnya, dia mengganti dengan kebaikan-kebaikan sebagai kafarat terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau dia jujur dan ikhlas, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit manusia yang tidak memperhatikan kezaliman yang ketiga. Apa itu? Kezaliman yang Allah tidak biarkan. Kezaliman yang Allah tidak biarkan, kalau tidak diselesaikan di dunia ini, kalau kita tidak tuntaskan, maka kita akan selesaikan kelak di akhirat nanti. Inilah orang-orang yang akan bangkrut, dan memang syaitan senang jika kita bangkrut, membawa amalan, tapi pada akhirnya tidak membawa apa-apa. Kenapa jemaah sekalian? Karena amalan-amalan yang dia bawa, solat yang dia harapkan kebaikan dari solatnya, sedekah yang dia keluarkan yang dia harapkan mendapatkan kebaikan dari sedekahnya, puasa dan amal soleh yang lain yang dia harapkan kedudukan yang tinggi kelak di akhirat, justru dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari kebaikannya disebabkan karena maksiat dan kezaliman yang dia lakukan kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Lalu kemudian para sahabat menjawab, orang yang pailit, orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya harta benda. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa orang yang pailit, orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa dan zakat. Namun ketika di dunia dia telah mencaci, dia telah menuduh si fulan, dia telah memakan harta si fulan, dia telah menumpahkan darah si fulan, dia telah memukul orang ini dan orang itu, maka pahalanya pun diambil kelak di akhirat dan diserahkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Maka habislah pahala salatnya, habislah pahala sedekahnya, habislah seluruh kebaikan-kebaikannya. Lalu kemudian tidak henti-hentinya orang-orang yang dizalimi datang menuntutnya, keburukan-keburukan orang yang menuntut ditimpakan kepadanya. Inilah hari kebangkrutan untuknya, inilah hari penyesalan, inilah hari kerugian. Ini orang-orang yang terlalu banyak kezalimannya kepada manusia dan dia tidak menyelesaikannya sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perangkap-perangkap syaitan yang hendaknya kita waspadai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Masih terkait dengan masalah kezaliman. Mungkin yang tergambar dalam benak kita kezaliman kepada tetangga, kezaliman kepada orang lain. Jarang kita sadari bahwa sering kita berbuat zalim kepada orang yang terdekat kita.
Kadang kita tidak menyadari bahwa kita telah berbuat zalim kepada istri kita. Kadang kita tidak sadari bahwa kita telah berbuat zalim kepada anak-anak kita. Mungkin bentuk kezaliman bukan dengan tidak memberikan uang kepada mereka. Mungkin bentuk-bentuk kezaliman yang kita lakukan kepada mereka bukan dalam bentuk memukul dan menghardik atau ucapan-ucapan kasar kepada mereka. Tapi ketahui jemaah sekalian, bahwa di antara bentuk kezaliman seorang ayah ketika dia membiarkan anaknya tidak sholat, ketika dia membiarkan anaknya yang perempuan tidak menutup aurat. Bentuk-bentuk kezaliman seorang kepala keluarga, seorang suami terhadap istrinya, kalau dia biarkan istrinya keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak menutup aurat dengan sempurna, dia biarkan istrinya jemaah sekalian terjatuh ke dalam maksiat, lalu dia mendiamkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan mencium bau surga orang-orang yang memiliki sifat dayyuth. Apa itu dayyuth? Yakni dia melihat kemungkaran di dalam rumah tangganya, dia melihat istrinya bersolek, melihat istrinya tidak menutup aurat dengan baik, melihat anaknya tidak sholat, lalu dia membiarkannya. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin bersedekah, ketahuilah istri dan anaknya akan menuntut kelak di akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Maka jangan merasa bangga dengan kesolehan kita, dengan rajinnya kita sholat, sementara kita melalaikan istri dan anak-anak kita. Kaum muslimin yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan lanjutkan dengan singkat. Perangkap-perangkap berikutnya adalah syaitan akan menggiring kita untuk melakukan dosa-dosa kecil, lalu kemudian terbayang dalam pikiran kita, ini kan dosa-dosa kecil, tidak mengapa. Ketahui jemaah sekalian, dosa kecil menjadi besar ketika kita membiasakannya. Dosa kecil menjadi besar ketika kita menganggap enteng dosa itu. Bukankah dosa besar, dosa kecil sama saja kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dosa kecil juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan bahwa pelakunya juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, kalau ternyata juga kita berhasil meninggalkan dosa-dosa kecil, setan akan menggiring kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jemaah sekalian, ada hal yang bermanfaat, ada hal yang lebih bermanfaat. Setan menggiring kita untuk melakukan amalan yang lebih kecil pahalanya daripada amalan yang lebih besar pahalanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, suatu hari Amirul Mukminin pernah menengok sahabat di waktu subuh, melihat siapa orang-orang yang datang, siapa orang-orang yang tidak hadir. Ternyata Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak menemukan seorang sahabat yang bernama Sulaiman. Setelah selesai sholat, perhatikan bagaimana seorang pemimpin, bahwa dia akan ditanya kalau di akhirat. Dia datangi rumahnya Sulaiman, ternyata sudah tidak menjumpai Sulaiman radhiyallahu an. Amirul Mukminin hanya menjumpai ibunya. Lalu dia bertanya kepada ibunya, "Wahai Ibu Sulaiman, di mana Sulaiman? Kenapa tidak datang sholat subuh berjamaah?" Apa kata ibunya? Mungkin si ibu bermaksud untuk membela anaknya. "Wahai Amirul Mukminin, semalam suntuk Sulaiman sholat lail. Karena terlalu lamanya sholat malam, tertidur dan tidak sempat datang sholat subuh." Apakah kita anggap ini sebagai kebaikan? Tentu. Sholat malam adalah kebaikan. Namun ketika sholat malam menghalangi kita untuk datang sholat subuh secara berjamaah, dianggap bukan suatu kebaikan. Kenapa? Amirul Mukminin pun mengatakan, "Saya sholat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada sholat malam. Semalam suntuk, tapi saya tidak mendatangi sholatul jamaah." Betapa seringnya jemaah sekalian kita tidak mendatangi sholatul jamaah, bukan karena gara-gara sholat, bukan karena gara-gara kita membaca Quran, tapi karena hal-hal yang tidak ditahu apa alasannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketahuilah, ternyata ini termasuk dari perangkap-perangkap syaitan. Kita digiring meninggalkan amalan yang lebih utama dan menanggalkan amalan yang lebih baik daripada itu. Jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ini. Syaitan jemaah sekalian hanya Allah yang ditakuti.
Hanya orang-orang yang dekat kepada Allah yang tidak bisa dia goda. Karena itu ketika terdengar azan, setannya lari. Setelah azan kembali lagi. Dikomat, pergi setannya. Setelah dikomat kembali lagi setannya menghalangi orang-orang yang sholat sekalipun. Karena itu Nabi katakan, rapatkan barisan, luruskan barisan, wasaddul khalal, celah-celah salat, celah-celah saf ditutup, karena setan akan masuk di celah-celah tersebut. Dia datang bukan untuk salat, tapi dia datang untuk merusak ibadah kita, untuk mengurangi kadar pahala kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaknya kita senantiasa menjaga ibadah kita, kesempurnaan ibadah, terutama salat saat kita berjamaah. Jangan dilonggarkan saf-saf jemaah sekalian, karena itu akan membantu setan untuk mengurangi kadar pahala di dalam solat kita. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ghafir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa seluruh orang-orang beriman di hari perhitunganmu kelak. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tutuplah amalan kami dengan penutup yang baik, dan janganlah engkau menutup amalan kami dengan amalan yang buruk. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhatan qablal maut. Ya Allah, kami memohon kepadamu taubat yang sungguh-sungguh sebelum datangnya kematian. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu sufufakum. Saddul khalal, celah-celah barisan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha.
Alhamdulillah.